Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hakikat dan jenis-jenis model pembelajaran bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya Erlanisa Aulia Rahma, yang kedua Yandi Nurmantio, yang ketiga Juliana Ika Putri, yang keempat Wulandari, dan yang kelima yaitu Deviana Wahyuningsih. Hakikat model pembelajaran. Konsep pembelajaran menurut Corey yaitu suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Baiklah, saya Juliana Ika Putri akan melanjutkan menjelaskan konsep model pembelajaran menurut Trianto 2010 halaman 51 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jenis-jenis model pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam model pembelajaran membaca, salah satunya kegiatan membaca berpikir terarah atau model directed reading thinking activity. Itu langkah-langkah dalam langkah kegiatan membaca berpikir terarah itu sebagai berikut, yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap prabaca, yang kedua tahap membaca, yang ketiga pasca baca. Yang pertama, tahap prabaca, yaitu lembar prediksi berisi klasifikasi seperti kolom terbukti, tidak terbukti, benar salah, informasi yang tidak cukup, atau yang lainnya. Terus menunjukkan jumlah membaca, itu apakah terbukti atau tidak prediksinya. Yang kedua, tahap membaca, itu membaca teks diam atau nyaring. Terus membaca tanda X pada lembar klasifikasi, pada lembar prediksi, dan menentukan berapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Yang ketiga, pasca baca itu membandingkan isi prediksi dengan isi teks yang sebenarnya. Terus menganalisis daftar prediksi dan menilai beberapa banyak kesesuaian hasil prediksi dengan isi bacaan. Selanjutnya B. Model KWL. Strategi KWL adalah salah satu strategi pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. D. Ox 1986 via Tierney 1990.283. Strategi KWL terdiri dari 3 langkah, yaitu langkah What I know, apa yang saya ketahui, langkah What I want to learn, apa yang ingin saya pelajari. Selanjutnya langkah What I learned, apa yang telah saya pelajari. KWL dikembangkan untuk diuji terapan untuk mengetahui kerangka kerja guru guna mengetahui kemampuan siswa. Selanjutnya ada C. Model 4P atau Predict, Organize, Research, Practice, Evaluate merupakan strategi belajar yang dikembangkan oleh Simpson 1986 yang dirancang untuk membantu siswa dalam satu merencanakan secara aktif, monitoring dan mengevaluasi pembelajaran mereka mengenai isi bacaan. 2. Mempelajari proses-proses yang berbelit-belit dalam persiapan ujian esai. 3. Menggunakan proses menulis untuk mempelajari isi bacaan. Tahap strategi Upper P adalah sebagai berikut. 1. Ada Predict, 2. Organize, 3. Research, 4. Practice, 5. Evaluate. Practice yaitu membuat prediksi berupa pertanyaan-pertanyaan esai. Organize yaitu mengorganisasikan konsep dalam bentuk mind mapping. Research yaitu
memilih kembali dengan cara mempresentasikan di depan. Praktik yaitu praktek menulis kembali jawaban bahasanya sendiri. Evaluate yaitu evaluasi yang menjawab pertanyaan esai yang dibuat oleh guru. Selanjutnya ada model. Selanjutnya, saya Deviana Wahyuningsi akan menjelaskan tentang model pembelajaran mendengarkan dan model pembelajaran menulis. Dalam model pembelajaran mendengarkan terdapat beberapa model pembelajaran yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, retelling story, yaitu meliputi guru menyampaikan bahan bacaan. Kemudian salah seorang siswa membaca dengan nyaring dan siswa lainnya menyimak dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian di akhir pembelajaran, siswa diberikan penugasan untuk menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya sendiri. Kemudian model pembelajaran bisik berantai, yaitu guru membisikkan sesuatu pesan kepada seorang siswa. Kemudian siswa tersebut membisikkan pesan itu kepada siswa yang kedua. Selanjutnya, siswa kedua membisikkan pesan itu kepada siswa ketiga, begitu pun seterusnya. Kemudian, siswa yang terakhir akan menyebutkan pesan itu dengan benar-benar sampai pada siswa terakhir atau tidak pesan yang disampaikan. Kemudian, model pembelajaran yang ketiga, model menyimak secara langsung. Guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks simakan, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal berkaitan dengan judul. Bahan simakan sebagai upaya untuk membangkitkan unsur siswa. Selanjutnya, guru mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam menyimak. Kemudian, model pembelajaran identifikasi kata kunci. Setiap kalimat, paragraf, atau wacana selalu memiliki sejumlah kata yang dapat mengungkapkan isi keseluruhan kalimat. Paragraf atau wacana. Kata-kata yang diwakili isi keseluruhan ini disebut dengan kata kunci atau keyword. Kemudian, menyimak isi kalimat yang panjang atau paragraf dan wacana pendek-pendek tidak perlu menangkap semua kata-katanya. Cukup diingat beberapa kata kunci yang merupakan inti pembicaraan. Melalui perakitan kata kunci menjadi kalimat-kalimat utuh sampai isi singkat bahan yang disimak. Kemudian, model pembelajaran selanjutnya yaitu memperluas kalimat, yaitu dengan cara guru menyebutkan sebuah kalimat. Siswa mengucapkan kembali kalimat tersebut. Kembali guru mengulang mengucapkan kalimat tadi. Kemudian, guru mengucap kata atau kelompok kata lain. Siswa melengkapi kalimat tadi dengan kelompok kata yang disebutkan oleh guru. Hasilnya adalah kalimat yang diperluas. Kemudian, model pembelajaran terakhir yaitu menyelesaikan cerita, di mana di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-4 orang. Guru memanggil anggota kelompok pertama. Misalkan kelompok pertama maju ke depan, dan yang bersangkutan disuruh bercerita. Kemudian, judulnya pun bebas, terkadang ditentukan oleh guru juga. Setelah siswa bersangkutan bercerita, dan kemudian akan digantikan oleh siswa lainnya secara berurutan hingga akhirnya guru memberhentikan cerita tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran menulis. Dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa model pembelajaran. Yang pertama adalah model brainstorming, yang kedua model brainwriting, yang ketiga model round table. Model round table ini dikembangkan dengan dasar pendekatan kooperatif dan kontekstual. Tulisan yang paling tepat untuk jenis ini adalah tulisan kreatif seperti cerpen, puisi, drama, dan beberapa tulisan faktual seperti narasi, deskripsi, dan lainnya. Model ini mengedepankan suatu kerjasama dalam kelompok untuk membuat sebuah tulisan bersama. Akan sangat baik jika model ini dikompetisikan di dalam kelas. Selanjutnya adalah model Brown. Model ini didasari oleh pemahaman bahwa media pembelajaran merupakan
suatu bagian yang sangat berpengaruh terhadap keefektifan pembelajaran. Apalagi media dan alat bantu belajar kian lama kian variatif dan interaktif. Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis dapat berupa media visual, audio, project motion, dan lain-lain. Di antaranya adalah gambar, peta, bagan, grafik, foto, poster, iklan, dan lain-lain. Kemudian, model yang terakhir adalah model sugesti. Model ini mendasarkan pada menulis sebagai suatu proses yang perlu rangsangan menarik untuk memunculkan ide tulisan. Hal ini tetap menggunakan dasar menulis sebagai sebuah proses. Adapun merangsang atau sugesti yang dipakai dalam kegiatan ini dapat bervariasi, tergantung kondisi sekolah. Beberapa di antaranya yaitu adalah lagu, musik, pembacaan puisi, tayangan pementasan drama, cuplikan sinetron, iklan, film, dan lain sebagainya. Baiklah, saya Ulandari akan melanjutkan model pembelajaran berbicara. Pembelajaran merupakan pembelajaran keterampilan bahasa yang memerlukan waktu yang lama, apalagi jika tagihan keterampilan akan dinilai secara personal. Pembelajaran menjadi membosankan dan kadang guru menganggap pembelajaran keterampilan berbicara tidak perlu. Oleh sebab itu, guru harus mendesain pembelajaran itu menjadi menarik. Berikut adalah model-model pembelajaran berbicara. Yang pertama, listening time, yaitu siswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 4-5 orang. Jelaskan pada tiap kelompok bahwa mereka mempunyai kewajiban menjelaskan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Bagilah kelompok menjadi kelompok penyaji, penjawab, kelompok kontra, penyimpul. Jelaskan masing-masing tugas kelompok tersebut. Yang kedua, model in the news, yaitu siswa dibagi 4 atau 5 kelompok. Siswa dalam tiap kelompok diminta membaca 4 atau 5 artikel yang berbeda-beda. Sambil membaca, siswa diminta menulis isi artikel yang dibaca. Yang ketiga, model siapa dan apa saya. Model ini dapat digunakan untuk keterampilan menyimak dan juga digunakan untuk keterampilan berbicara. Bagilah kelompok 2 atau 3 kelompok besar. Guru menyiapkan beberapa hal terkait dengan tokoh, profesi, peristiwa. Tulislah pada selembar kertas tentang tokoh, peristiwa, atau profesi yang disiapkan. Siswa diminta mengambil gulungan kertas tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kita lanjut di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.